untuk berpikir bahwa Papua ke depan harus seperti bagaimana dan juga Indonesia ke depan harus seperti bagaimana, dan pikiran-pikiran yang sangat produktif semua kita lahirkan di sini. Dalam umur Paradoks Papua tidak sampai 1 tahun tetapi bisa ada di sesi yang ke-100, ini sungguh luar biasa. Jadi saya pikir tadi ada banyak masukan-masukan yang sudah disampaikan oleh para pembicara-pembicara yang sangat cerdas dalam Paradoks Papua. Bapak Bishop, sebelum saya menuju kepada highlight daripada panel kita di malam ini, mungkin ada beberapa catatan yang mesti harus menjadi catatan penting bagi rakyat bangsa Papua secara internal, dan juga catatan penting juga kepada pemerintah Indonesia, dan catatan penting yang sudah dihasilkan oleh Paradoks Papua dalam sesi yang ke-100 untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi yang kami lihat dalam Paradoks Papua, khususnya bagi rakyat Papua, adalah Paradoks Papua dari sesi pertama sampai dengan sesi ke-100 ini melahirkan beberapa peluru-peluru penting secara internal untuk dari satu presiden sampai ke presiden ke-6, dari semua organisasi-organisasi politik sudah mesti melihat secara internal hal-hal yang sangat penting untuk menyelesaikan masalah di internal, saling mengkoordinasi, dan melihat masa depan Papua dalam konteks Papua Merdeka ke depan seperti bagaimana. Ini catatan penting setelah kami petik dalam Paradoks Papua ke sesi yang ke-100. Kemudian khususnya bagi internal Papua yang kami katakan yaitu Papindo, Papua Indonesia, atau mereka yang saat ini menjalankan administrasi pemerintah Indonesia di Papua, entah itu dalam otonomi khusus dan DOB, itu harus melihat hal-hal yang sangat penting di mana kejanggalan-kejanggalan yang saat ini sedang terjadi antara kebijakan pemerintah dari pusat ke Papua yang tidak demokratis, yang tidak memihak kepada aspirasi rakyat bangsa Papua, dan interaksi ini menekan sehingga menciptakan masalah-masalah di tingkatan internal bangsa Papua, yaitu konflik-konflik horizontal, konflik-konflik internal di Papua, bahkan juga konflik-konflik domestik yang dimana mengorbankan rakyat Papua di dalam sistem NKRI dan mengorbankan rakyat non-Papua di dalam sistem NKRI, dan juga mengorbankan pemerintah Indonesia dan para politisi Papua Indonesia yang sedang ada dalam administrasi pemerintahan. Ini catatan-catatan penting yang kami melihat kekayaan yang sudah memberikan Paradoks Papua sudah menyediakan semua informasi yang penting yang harus menjadi rekomendasi. Kemudian ada hal penting lagi Bapak Bishop yang harus semua dimengerti oleh seluruh rakyat bangsa Papua dan pemerintah Indonesia. Ada realitas politik secara historikal dari perjuangan bangsa Papua, kemudian implementasi otonomi khusus, kemudian DOB, dan juga kebijakan Jakarta dalam konteks menjawab aspirasi rakyat Papua, yang dimana perjuangan yang tadi disampaikan oleh Kakak Otis mungkin sekitar 82 tahun, dimana kesadaran Koreri atau orang Papua bukan hanya melawan Indonesia, tetapi sebelum melawan Indonesia, waktu ketika ada penjajahan Jepang atau entah model penjajahan apapun dari luar, orang Papua secara sadar sudah mengerti bahwa semua penjajahan di atas tanah Papua itu harus dilawan. Jadi perlawanan itu sudah dimulai sejak sebelum ada Indonesia sampai dengan ada Indonesia yang saat ini kami hitung 62 tahun. Jadi di sana pemerintah Indonesia sudah saatnya untuk melihat akar masalah untuk harus berdiri secara tegak, mengimplementasikan hukum di Indonesia dan internasional, harus berbicara secara bertanggung jawab bersama dengan rakyat bangsa Papua. Dilihat secara implisit bahwa OPM sebagai aktor utama
organisasi yang dimana dari awal masih tetap konsisten sampai sekarang 62 tahun. Pemerintah Indonesia sebagai aktor utama yang ada di atas tanah Papua, di mana sudah harus berdiri bersama-sama dengan pemerintah Indonesia dan OPM secara bertanggung jawab untuk mencari solusi yang demokratik untuk menyelesaikan masalah Papua ini. Jadi dalam penemuan-penemuan yang sudah kita bahas sampai dengan sesi yang ke-100 ini, misalnya seperti uh, ditemukan oleh Soleman Ponto bahwa seperti TPNPB itu merupakan Dissident Armed Forces dan pemerintah Indonesia atau TNI Polri di Papua itu merupakan Government Armed Forces, itu kedua aktor utama yang ada di Papua ini sudah selayaknya pemerintah Indonesia melalui Menko Polhukam dan DPR RI memberikan status yang jelas kepada TPNPB OPM sebagai Dissident Armed Forces. Jadi ini hal yang penting, merupakan catatan penting kepada pemerintah Indonesia agar masalah Papua bisa diselesaikan dengan cepat. Dan ini rekomendasi-rekomendasi yang sudah dilahirkan oleh Paradoks Papua sampai ke yang 100 ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintah Indonesia. Jadi ini hal-hal yang di mana pemerintah Indonesia tidak bisa melihat itu sebagai sebelah mata. Karena kalau memang pemerintah Indonesia tidak menanggapi serius terhadap semua proses politik yang terjadi di Papua, ini kami melihat ada kesan bahwa pemerintah Indonesia sedang memelihara konflik dan di sana pemerintah Indonesia harus tahu bahwa semua gejolak politik dan tekanan intervensi internasional ini semakin terbuka, tidak akan pernah tertutup, dan kami yakin bahwa gelombang politik dan pengaruh-pengaruh intervensi luar akan membawa posisi Indonesia kepada posisi yang dimana sulit bergerak maju atau posisi seperti buah si malakama. Yang selanjutnya adalah pemerintah Indonesia dan juga semua organisasi-organisasi perjuangan bangsa Papua, entah itu NRFPB, entah itu pemerintahan sementara yang dibuat oleh Beni Wenda, ULMWP, OPM dan segala macam, secara bertanggung jawab melihat masalah Papua dan masalah Indonesia untuk harus memiliki itikat baik antara kedua belah pihak untuk menuju ke tingkatan internasional. Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa harus membuka diri untuk menuju ke tingkatan internasional. Kalau masalah Papua itu merupakan masalah hukum, pemerintah Indonesia sebagai negara hukum, negara demokratik, harus mampu berbicara dengan rakyat bangsa Papua di mata hukum di tingkatan internasional. Apapun dealnya, entah itu politik, hukum, dan segala macam pendekatan, harus Indonesia terbuka untuk mengimplementasikan berdasarkan hukum internasional. Di situ akan melahirkan dan dunia internasional akan menilai bahwa Indonesia adalah negara yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah Papua. Selanjutnya, Bapak Bishop, saya kembali ke dua kasus yang merupakan highlight yang terpenting dalam paradoks kita malam ini, yaitu tentang pembunuhan terhadap saudari kami Michelle Kurisi Doga dan juga penembakan terhadap 5 warga di Pakpak, yaitu di Kramomongga di Pakpak, yang dimana saat ini kami melihat ada 21 orang sudah di DPO-kan di sana. Jadi saya lebih implisit kepada pembunuhan dari Kurisi Doga. Mungkin tadi saya ada lihat ada satu media sudah merilis kesan dari mama keluarga daripada Michelle Kurisi Doga meminta kepada pemerintah Indonesia. Mereka meminta kepada pemerintah Indonesia untuk pemerintah Indonesia harus bertanggung jawab terhadap nyawa Michelle Kurisi Doga, karena Michelle Kurisi Doga menjalankan misi pemerintah Indonesia untuk pembebasan pilot. Dan media rilis ini sudah dikeluarkan oleh keluarga dari Michelle Kurisi Doga kepada pemerintah Indonesia, dan ini catatan penting yang dimana kami melihat bahwa pemerintah Indonesia harus secara terbuka menjelaskan kepada rakyat Papua bahwa apapun pendekatan yang dilakukan dengan Michelle Kurisi Doga untuk pembebasan
penyanderahan pilot Philip Martin yang dimana menjadi fokus dalam paradoks Papua. Di sisi ini kami perlu sampaikan yang harus dimengerti oleh seluruh rakyat bangsa Papua, bahwa kalau tidak ada paradoks Papua, itu terjadi pembantaian yang sungguh luar biasa terhadap rakyat sipil di Duga, di Intan Jaya, di Puncak Papua, di Timika, sampai dengan di Jayawijaya. Seandainya kalau tidak ada paradoks Papua. Tetapi sungguh luar biasa karena ada paradoks Papua, semua proses eskalasi yang dimana meningkat dari bawah antara keganasan dari pihak TNI Polri dengan TPNPB OPM yang dimana sulit dikontrol itu mampu dikontrol oleh paradoks Papua dan juga pendekatan-pendekatan persuasif yang dilakukan oleh Bapak Bishop Joshua Teu terhadap petinggi-petinggi militer sampai di tingkat Jakarta sampai di tingkat Papua ini mampu meredamkan eskalasi militer di tingkat uh, uh, di tingkat wilayah yang terjadi konflik sampai dengan operasi militer itu tidak terjadi, maka kami bisa melihat bahwa kedua belah pihak bisa mampu menahan diri, kemudian rakyat sipil tidak terlalu korban seperti beberapa waktu di masa lalu. Oleh sebab itu sungguh luar biasa kepada paradoks Papua, walaupun banyak orang menyatakan bahwa paradoks Papua ini itu dan segala macam, tetapi tensi militer, eskalasi militer itu mampu dikontrol oleh paradoks Papua dan ini menjadi catatan penting bahwa paradoks Papua sangat penting untuk memproteksi rakyat sipil, untuk memproteksi semua pihak dari pihak Papua, TPNPB, dan OPM dan juga TNI Polri untuk tetap mengimplementasikan, menghormati nilai-nilai kemanusiaan masyarakat sipil. Dan bagaimana paradoks Papua telah melahirkan bahwa Dissident Armed Forces dan Government Armed Forces itu harus diakui dalam sebuah hukum internal di Indonesia. Baik, mungkin yang selanjutnya soal kasus penembakan terhadap warga sipil. Pada kesempatan ini kami perlu sampaikan bahwa Bapak Bishop dan pemerintah Indonesia khususnya kepada Badan Intelijen Negara dan juga kepada Kapolda di Papua Barat bahwa kami sebagai ketua organisasi telah melihat beberapa proses ke belakang mulai dari penembakan 5 warga di Kramomongga, Pakpak, bahwa 5 warga yang ditembak itu tidak ada di dalam daftar sebagai pasukan TPNPB. Oleh sebab itu, kami telah minta pihak-pihak yang netral, yaitu dari Komnas HAM RI untuk melakukan advokasi untuk bisa melihat bahwa rakyat yang ditembak di Fak-Fak yang dengan brutality dari kesatuan Brimob dan juga TNI yang turun tembak rakyat di Kramomongga di Pakpak ini mesti negara harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu kami secara tegas kami sudah katakan bahwa jangan bunuh kami lagi di atas tanah ini. Karena jumlah kami sudah tinggal sisa 2 juta. Kami sudah dibunuh selama 60 tahun. Rakyat Papua sudah dibunuh di mana-mana tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Oleh sebab itu, di dalam hukum internasional atau juga hukum Indonesia itu ada satu istilah yang mengatakan bahwa salus populi suprane lex. Itu artinya bahwa dari semua hukum yang Anda Brimob, TNI Polri yang mau implementasikan, mau mendpo-kan kami orang Papua, dari semua hukum itu ada satu hukum yang tertinggi, yaitu salus populi suprane lex, mengatakan bahwa keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Manusia Papua, manusia non-Papua, keselamatan mereka di atas tanah Papua itu adalah hukum yang tertinggi mengalahkan semua hukum di atas tanah Papua. Untuk itu kepada Brimob, TNI Polri, dan juga TPNPB tidak punya hak membunuh rakyat sipil yang tidak berdosa di atas tanah Papua. Ini harus menjadi catatan penting kepada semua yang pegang senjata, yang tidak melaksanakan senjata itu secara demokratik. Terima kasih, Pak Bishop. Baik, luar biasa, Pak Ketua. Ya, saya juga harus menjelaskan dari apa yang Bapak sampaikan 2 hal ini.
Ini ada WA yang masuk dari yang berwajib bahwa pertama, pihak TNI Polri sudah memberikan penjelasan membantah dari pemerintah juga bahwa Michelle Kursidoga itu bukan agen mata-mata Indonesia, bukan agen intelijen TNI Polri, dan Michelle Kursidoga itu punya inisiatif pribadi, panggilan kemanusiaan di batinnya untuk melakukan terobosan yang dicatat oleh Ustadz Aso dalam rilis Facebooknya bahwa itu hanyalah merupakan pencarian sensasi yang ingin diraih oleh Michelle Kursidoga, dan bahwa apa yang dirilis oleh berita hari ini bahwa seolah-olah Michelle Kursidoga dari kesimpulan yang diambil karena tidak ada pengakuan secara eksplisit dari ibunda Michelle sendiri dan keluarganya bahwa dia adalah agen pemerintah atau mengemban tugas pemerintah. Dan itu sebabnya apa yang dirilis oleh berita yang dikirim, saya dapat berita juga itu dari Pak Sebi Sambom, bahwa itu semua pelintiran hoax. Jadi Michelle Kursidoga tidak sedang mengemban tugas negara dan juga tidak merupakan anggota atau agen intelijen baik dari pemerintah ataupun TNI Polri. Itu pernyataan resmi yang sebenarnya sudah dirilis. Itu penegasan yang saya terima di WA saya. Dan yang kedua, soal pembunuhan di yang orang yang diduga melakukan pembakaran sekolah dan pembunuhan kepala distrik di Kumbongga ya, apa namanya tadi Pak Jeffrey bilang itu, yang kemudian dari DPO, berapa nama yang di DPO-kan itu, 7 orang ditangkap dan 4 terpaksa ditembak mati, menurut pernyataan dari kepolisian yang tidak ingin disebutkan pejabatnya, mengatakan bahwa silakan ditimbang, dipikirkan, kalau itu masyarakat sipil, tapi bukti di lapangan bahwa mereka yang DPO ini dan kemudian ditangkap, ditemukan alat bukti bahwa mereka bawa granat, ada senjata api, dan parang dan perlengkapan yang lainnya. Apakah masyarakat sipil membawa granat atau senjata api? Dan itu sebabnya kalau mereka bukan masuk kategori KKB atau TPNPB OPM, tapi mereka termasuk golongan kriminal yang harus ditertibkan karena membahayakan keselamatan masyarakat sipil lainnya. Begitu penegasan dari kepolisian yang saya terima, yang pejabatnya nggak mau disebutkan namanya, dan ini cukup menjadi klarifikasi, tinggal bagaimana orang menimbangnya saja. Dari pihak OPM TPNPB sendiri sudah disampaikan oleh Pak Jeffrey Bomanak, biarlah itu juga menjadi pernyataan terbuka, dan saya juga harus adil, netral, dan menyampaikan apa yang disampaikan kepada saya melalui jalur WhatsApp pribadi untuk saya juga tegaskan supaya ada perimbangan informasi. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Bishop. Terima kasih banyak untuk klarifikasi. Jadi mungkin kedua soal ini sangat menarik, soal Nyonya Michelle Kursidoga dan penembakan warga sipil ini. Mungkin kita antara pihak kami OPM dan pemerintah Indonesia, kami dengan hati terbuka kita coba membentuk sebuah tim independen untuk melakukan advokasi terhadap pembunuhan daripada Michelle Kursidoga dan juga pembunuhan terhadap 5 warga sipil.
Jadi harus ada tim independen, entah itu kolaborasi dari Komnas HAM, kemudian LSM-LSM lokal, bisa juga dari TNI Polri dan segala macam ada di dalam untuk bisa melihat kebenaran informasi sebetulnya seperti apa. Itu mungkin apa masukan daripada kami, dan kami mau tutup dengan mungkin saya ada lihat pertanyaan yang tadi menyampaikan bahwa kalau Papua merdeka nanti orang pendatang ada di Papua atau tidak, dan juga kami peranakan-peranakan ini bagaimana begitu. Jadi memang ada konstitusi di dalam 1 Juli 71 itu merujuk kepada ini kita berbicara soal berbangsa dan bernegara. Jadi di Israel sana juga ada orang Indonesia, ada orang Palestina juga hidup di Israel sana. Kemudian di Rusia juga ada orang uh, Ukraine di sana. Jadi tidak menutup kemungkinan orang non Papua akan hidup di Papua. Jadi ini kan kita berbicara dalam konteks negara dan bangsa, apalagi yang memang sudah ada mix itu peranakan-peranakan dari Papua. Itu entah mamanya dari Papua atau bapaknya dari Papua, ya itu kita menghormati kegatalan mereka sampai dengan bisa melahirkan produk-produk mix yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Itu tidak punya apa hukum untuk menolak. Semua orang Papua sudah menjadi bagian daripada Papua, jadi tidak jadi soal. Berbicara soal berpemerintahan dan bernegara, orang mana saja bisa tinggal di mana, nanti ada regulasi tertentu yang diputuskan oleh pemerintah. Terima kasih Bapak Biso. Mungkin itu jawaban kami. Hormat. Hormat. Terima kasih Pak. Jadi clear ya bahwa tim pencari fakta juga sepertinya sudah dibentuk oleh beberapa pihak, baik dari kepolisian sendiri maupun dari Komnas HAM Papua, Pak Fritz Ramande. Saya pikir juga Komnas HAM sudah berinisiatif langsung untuk mencari kebenaran dari 2 kasus terakhir ini. Ya, mudah-mudahan bisa menghasilkan informasi yang objektif dan benar adanya. Baik, apapun itu, kita berharap seperti semua kita juga inginkan, stoplah pembunuhan. Baik dari pihak TPNP BOPM maupun dari pihak TNI Polri, kita himbau sudahilah pembunuhan manusia. Jangan lagi ada pertumpahan darah di tanah Papua. Karena jangan rubah tanah Injil itu menjadi Hakaldama, tanah darah. Dan supaya Papua diberkati sepenuhnya dan mencapai anugerah yang dirancangkan oleh Tuhan untuk Papua.